Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan sedikit menunjukkan bagaimana cara menulis laporan praktikum mikroprosesor yang baik dan benar. Di sini saya sudah melihat beberapa laporan, ternyata masih banyak yang salah, terutama untuk gambar ya, keterangan gambar dan bagaimana cara merujuknya. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah ada contoh laporannya. Untuk laporan mikroprosesor, sebentar saya share screen dulu. Ya, seperti ini. Ini contoh laporan dari job sheet yang pertama. Di sini seperti biasa kita tidak memakai cover, jadi kalau yang ada covernya dihapus. Kemudian ada kesalahan di sini untuk nama laporannya di sini bukan job sheet 1, tetapi laporan praktikum 1. Jadi ini salah ya. Harusnya ini di sini diganti menjadi laporan laporan praktikum 1. Ya, laporan praktikum 1 rangkaian dasar listrik. Ya, seperti ini. Kemudian untuk tujuannya samain saja dengan job sheet-nya. Kemudian di sini, ya di sini kita lihat untuk font-nya ini tidak seragam, harusnya font-nya itu Times New Roman. Di sini bukan Times New Roman, itu harus konsisten ya. Kemudian di sini sama, harusnya ini Times New Roman. Kemudian di sini yang paling fatal adalah setiap gambar itu diberi keterangan gambar, karena di sini itu laporan praktikum 1, gambarnya itu harusnya bukan gambar 3 ya. Harusnya bukan gambar 3 tetapi gambar gambar 1.1 harusnya. Gambar 1.1 seperti ini. Harusnya seperti ini. Ya, itu ada kesalahan ya. Ada kesalahan, harusnya gambar 1.1 diagram hukum resistor. Kemudian gambarnya nanti dirujuk di dalam sebuah kalimat. Misalkan di sini eh, adapun untuk lebih jelas tentang hukum hukum Ohm dapat dilihat pada gambar 1.1. Ya, seperti ini. Jadi setiap gambar diberi keterangan gambar, kemudian dirujuk dalam kalimat seperti ini. Bisa dirujuk di atasnya atau di bawahnya. Kemudian untuk fontnya itu harus ragam, yaitu Times New Roman. Gitu. Ya, kemudian jika ada gambar lagi seperti ini harusnya gambar 1.2. Ya, ini gambarnya harusnya gambar 1.2, gambar 1.2, simbol restore, kemudian dijelaskan di sini dirujuk dalam kalimat. Dan seterusnya, pokoknya kalau laporan praktikum 1 berarti gambarnya gambar 1 titik ya. 2 di belakang ini menunjukkan urutannya. Kalau ini kan 1.1, maksudnya ini laporan 1 urutan ke 1. Ya, di sini berarti nanti akan terus saja. Di sini 1.2, 1.3. Kemudian untuk tabel juga sama, tabelnya itu tabel 1.1. Kenapa tabel 1.1? Karena ini laporan praktikum yang pertama, kemudian urutan tabel yang pertama. Ya, seperti itu. Ini juga ya, gambar 1.4 dan seterusnya 1.5. Ya, untuk laporan yang ini saya contohkan ini masih belum rapi karena fontnya masih tidak seragam, kemudian gambarnya juga tidak dirujuk dalam kalimat. Lalu ini juga harusnya kan justify ya, rata kanan kiri, ini rata kiri dan seterusnya. Kemudian untuk alat dan bahan itu samain aja dengan yang ada di job sheet. Untuk prosedur kerja juga sama, samain aja sama dengan yang di job sheet, samain dengan yang di job sheet. Kemudian ini harusnya ada keterangan gambarnya. Ini prosedur kerja tolong diubah ya, harusnya samain dengan job sheet. Terus
terakhir mungkin ini ya, untuk pembahasan sudah bagus, cuma gambarnya belum diberi keterangan gambar, belum dirujuk. Untuk kesimpulan nanti dibentuk dalam poin-poin. Kalau ini kan kesimpulannya satu paragraf full ya, harusnya dalam bentuk poin-poin seperti ini. Misalkan poin satu misalkan apa, tegangan tidak boleh melebihi kapasitas. Ya, seperti ini. Poin 2 misalkan resistor. Dan poin 3 misalkan penempatan breadboard. Penempatan breadboard ya. Dan seterusnya, pokoknya dibuat poin-poin lah kesimpulannya. Jangan satu paragraf seperti ini. Ini tidak efisien ya. Ya, seperti itu. Kemudian untuk laporan 2 ya, ini contoh laporan 2, apa ya, seperti ini ya, laporan praktikum 2, ya ini gambarnya sudah betul dirujuk ya, gambar dapat dilihat pada gambar 1.1. Nah ini berikutnya ini nggak usah ditambahi berikut titik 2 ini nggak usah. Ya ini dihapus saja, langsung aja gambar 1.1 titik. Nah, tapi di sini kesalahannya adalah karena kita di praktikum 2, maka harusnya di sini tuh gambarnya bukan gambar 1.1 lagi. Ya, harusnya gambarnya ini sudah berubah menjadi gambar 2.1. Gambar 2.1 gitu. Terus ini juga harusnya gambar 2.1. Ya, seperti itu. Jadi di sini tuh gambarnya masih pakai depannya 2 ya. Gambarnya masih pakai 1 ya. Harusnya 2.2 ini. Ini salah, harusnya 2.2. Ini berikutnya dihapus ya. Nggak perlu pakai berikut. Ini harusnya gambar 2.2. Ini harusnya salah ya. Ini gambar 2.2. Ya, seperti ini. Harusnya seperti itu. Ya, ini kalau kita praktikum yang ketiga, maka gambarnya gambar 3. Dan seterusnya untuk ya untuk ya ini hal-hal yang nanggung seperti ini. Misalkan di sini kan spesifikasi Arduino, tapi baru diterangkan di bawahnya. Nah, ini itu di enter aja. Ini harusnya di enter saja. Yang ini di enter. Pokoknya yang nanggung-nanggung seperti ini tuh di enter aja biar rapi. Terus kemudian ini kalau menulis microcontroller, ya ini kalau ini kan bahasa Inggrisnya ya, ini harusnya miring. Kalau mau bahasa Inggris dimiringkan, tapi lebih baik kita tulis microcontroller itu dalam bahasa Indonesia saja. Microcontroller seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi kalau ada istilah asing dimiringkan. Kalau ada istilah asing dimiringkan. Kalau sebisa mungkin kita menggunakan bahasa Indonesia saja. Oke, terus ya ini spasinya terlalu banyak ya. Spasinya harusnya lebih dikurangi. Pokoknya kalian anulah, atur sendirilah biar rapi seperti apa. Ya ini betul. Nah ini malah malah benar ya 2.1, tapi ini harusnya melanjutkan dari yang atas. Misalkan yang atas ini kan dia gambar 2.2 ya, atau nggak salah 2.2. Ya, maka di sini harusnya gambarnya bukan 2.1 lagi, tapi melanjutkan. Ini harusnya melanjutkan. Sudah bukan 2.1, tapi 2.8 misalkan. Pokoknya melanjutkan yang di atasnya. 2.8. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini, harusnya seperti ini ya. Melanjutkan. Ya, ini samain saja. Untuk prosedur kerja samain dengan yang ada di modul. Ya, seperti ini, betul.
Ini paling spasinya aja terlalu banyak. Jadi di laporan kedua ini kita belum ngoding pakai bahasa C, masih pakai blok kode seperti ini. Jadi yang praktikum kedua pakai bahasa C diubah pakai kode seperti ini aja ya, pakai kode blok seperti itu ya. Oke, ini sudah bagus ya. Ya ini malah gambar 8.2 ini gimana nih? Harusnya ini gambar 2 titik berapa urutannya. Oke, kesimpulannya juga sudah betul ya, poin-poin seperti ini. Ya, ini sudah ya ini kurangnya cuma di keterangan gambarnya yang salah. Ya, kemudian yang ini itu sebenarnya sudah betul ya. Dia itu eh, sudah merujuk ya, ini betul laporan praktikum 2. Nah, ini harusnya dirapikan lagi ini. Ini ketahuan kopas ini mesti. Ini pasti kopas tapi nggak dirapikan ya. Ini harusnya dirapikan. Ya, kalau kayak gini ya, harusnya rapi. Dibikin justify rata kanan kiri. Ya ini juga ini nanggung banget ini. Harusnya ini di enter aja nih. RISC-nya ini di enter. Biar dia turun ke bawah, biar dia gabung sama bawahnya. Terus yang paling fatal adalah di sini itu marginnya itu belum 433. Jadi marginnya itu 433 ya. Margin, ya ini. Margin itu 433. Maksudnya itu di sini yang margin kiri 4, yang lainnya 3 cm. Jadi margin yang kiri itu 4 cm, sedangkan yang lainnya 3 cm. Ya, kalau lihat dari laporan ini itu saya sudah nggak perlu membuka Word, saya sudah tahu ini margin yang bawah ini terlalu mepet ini. Ini marginnya belum 433. Ya. Nah, terus yang kedua adalah tabel. Tabelnya itu keterangan tabel itu di atas ya, bukan di bawah seperti ini. Ya, harusnya ini ditaruh di atas. Ya, harusnya ini tabel ini tuh ditaruh di atas ini. Ya, di atas sini harusnya jangan di bawah. Ya, tapi tabelnya penomoran tabelnya sudah benar. Tabel 2.1. Ya, ini juga sudah benar ya. Tabel gambar 2.2. Ya, bagus lah. Ini yang kurang hanya itu apa? Eh, marginnya masih salah. Terus ini nanggung banget nih hijaunya, LED hijau harusnya hijaunya di pindah sini toh. Oke, seperti itu. Ya, kalian lihat kesimpulannya ya, kesimpulannya juga sudah benar, cuma kurang rapi aja ya. Ya ini sudah benar kesimpulannya dibentuk dalam poin-poin. Ya ini halaman kosong. Oke, seperti itu saja mungkin untuk laporan. Gambar harus dirujuk, keterangan gambar harus benar, margin 433. Gitu ya. Ya, nanti saya akan nilai laporannya berdasarkan kerapian. Kalau kalian rapi, nilainya bagus. Kalau nggak rapi, nilai laporannya jelek. Seperti itu. Jadi untuk mata kuliah ini jangan harap bisa dapat A dengan mudah ya. Kalau kalian benar-benar bikin laporan, datang praktikum, saya jamin nilainya itu minimal B. Ya, laporannya juga yang rapi ya, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.